Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarhan Fat Aminullah, NIM 23216149515. Di sini saya selaku mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab pengertian dan tujuan disusunnya kode etik. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam subbab tersebut? Yaitu yang pertama, uraian materi singkat tentang materi tersebut. Yang kedua, yaitu contoh fenomenanya. Yang nomor tiga, yaitu permasalahan kontekstual dan kebaruan penyelesaiannya. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Nah, tentang uraian materi singkatnya, itu menurut Siddhartha, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis, dan kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dapat berubah-ubah hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan setelah berlaku efektif apabila dijiwai rumusan norma moral manusia menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok dan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Ya, jadi kasarannya ya, kode etik ini mirip seperti aturan dalam bertingkah laku seperti itu. Jadi ya, kode etik ini difungsikan sebagai aturan untuk ditaati oleh para yang menjalaninya, agar nantinya ya dengan dijalankan kode etik tersebut ya tercipta apa ya, profesi yang baik gitulah di mata orang lain seperti itu. Ya kasarnya nanti kelompok profesi tersebut itu tidak menyimpang dari norma-norma moral seperti itu. Diharapkan seperti itu dengan dibuatnya kode etik itu. Tujuan kode etik profesi adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, terus meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, dan lain-lainnya. Termasuk juga dengan apa yang telah saya sebutkan tadi tentang fungsi dibuatnya suatu kode etik dalam suatu profesi seperti itu. Ya, yang pasti ya yang namanya aturan pasti ada sanksinya apabila nanti dilanggar atau menyimpang dari dari kode etik tersebut. Di antaranya yaitu ada sanksi berupa sanksi norma seperti itu. Ya mungkin seperti teguran. Ya, yang kedua yaitu ya pencabutan status profesinya seperti itu. Atau nanti ada seperti sanksi-sanksi yang lain apabila melanggar kode etik yang bersangkutan seperti itu. Nah, dalam contoh fenomenanya itu saya ambil pada profesi Polri. Nah, kalian tahu sendiri Polri itu apa, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Jadi
setiap Polri itu harus menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat pengangkatan anggota Polri. Gitu kan. Karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nurania seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai ketuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan yang merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang karena sumpah jabatan selalu didasarkan kepada sifat keesaan Tuhan. Dan apabila diingkari terhadap sumpah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti itu. Nah, jadi ini juga yang mendasari dibuatnya kode etik khususnya di Polri seperti itu. Karena apabila diangkat menjadi anggota Polri atau pangkatnya dinaikkan, itu kan pasti mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada pangkat yang sebelumnya seperti itu. Ya, jadi apabila dilanggar atau diingkari, ya pasti nanti kan lagi pula Polri ini kan juga suatu instansi yang juga terjun dalam masyarakat seperti itu. Apabila tidak sesuai dengan kode etiknya, seperti itu, maka juga akan berpengaruh buruk kepada masyarakat. Dan juga nanti ya apalagi nanti bisa juga merugikan pada masyarakat seperti itu apabila kode etik tersebut dilanggar oleh Polri seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan kontekstual dan kebaruan penyelesaiannya. Nah, ya pasti gitu ya kan setelah dibuat kode etik pasti gitu ada yang melanggar atau menyimpang dari kode etik yang telah dibuat tersebut seperti itu. Jadi ya kalau dibuat kode etik itu biasanya itu kode etik itu tidak ada yang benar-benar sempurna secara utuh, secara menyeluruh gitu akan bisa dilakukan atau dilaksanakan gitu yang ditaati oleh seluruh anggota profesi seperti itu. Jadi ya pasti ada beberapa anggota profesi yang menyimpang atau menyeleweng seperti itu dari kode etik tersebut. Contohnya yaitu pada tahun 2015 sampai 2016 telah terjadi 4 kali pelanggaran kode etik profesi, antara lain pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berat dalam kategori tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seperti itu. Nah, data ini merupakan hasil dari wawancara dengan Bapak Supriyanta Panut, satu Provos SIP Propam dalam bidang profesi dan pengamanan seperti itu. Ya, ini saya mengambil dari profesi Polri juga seperti yang sebelumnya. Jadi di 2015 sampai 2016 ada anggota Polri seperti itu yang melakukan pelanggaran kedisiplinan dan pelanggaran berat yaitu berupa penyalahgunaan narkotika seperti itu. Jadi memang tidak ada kode etik yang ideal seperti itu. Pasti ada beberapa yang menyeleweng atau melanggar dari kode etik tersebut. Nah, dalam penyelesaiannya untuk saat ini tidak ada pembaruan dari yang saya temukan itu tidak ada pembaruan sepertinya dalam penyelesaian masalah tersebut, yakni terkait pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 nomor 14 tahun dari 2011 tentang kode etik profesi Polri. Perlu diketahui
pelanggaran disiplin dan kode etik profesi sebagaimana yang dijelaskan akan diperiksa dan dijatuhi hukuman oleh Ankum atau pejabat yang berwenang jika terbukti dengan kekuatan hukum yang tetap. Seperti itu. Jadi setiap terdakwa ya yang bersangkutan seperti itu yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etik seperti itu. Jadi mereka itu akan diperiksa oleh pihak yang berwenang seperti itu. Nah, dan apabila terbukti bersalah ya akan diberikan sanksi seperti itu sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan seperti itu. Kalau setahu saya itu biasanya kalau pelanggaran kedisiplinan itu biasanya sanksinya itu berupa itu pencabutan status keanggotaan Polri seperti itu, alias ya diberhentikan secara tidak hormat seperti itu. Biasanya kalau kedisiplinan. Ya maaf kalau eh, dari perkataan saya ada kesalahan, mohon diralat seperti itu. Tapi setahu saya seperti itu. Kalau sudah tindak pidana yakni penyalahgunaan narkotika yang notabene itu biasanya masuk dalam kategori pelanggaran berat seperti itu yang dilakukan oleh anggota Polri itu biasanya di sanksinya itu biasanya berlapis biasanya ya. Kalau salah sekali lagi mohon diralat. Jadi kalau setahu saya itu biasanya nanti selain nanti statusnya dicabut atau diberhentikan secara tidak pantas, biasanya nanti ada hukuman penjara seperti itu. Berapa tahun saya juga kurang mengerti seperti itu. Tapi setahu saya kalau yang pelanggaran-pelanggaran berat seperti itu biasanya sanksinya juga demikian seperti itu. Jadi ya semuanya tergantung dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan seperti itu. Dia akan diproses dan diadili seperti itu dan sekaligus dijatuhi sanksi apa yang pantas dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, setiap profesi mempunyai kode etik tersendiri yang berbeda. Kode etik berasal dari nilai-nilai moral yang penerapannya tersendiri. Dan dikarenakan hal ini dirasa sudah sempurna, bukan berarti tidak membutuhkan sandingan dasar hukum yang lain dan dapat diterapkan dalam segala kondisi dan segala kasus. Kode etik dapat tetap merupakan buatan manusia yang pasti terdapat celah kesalahan dan kekurangan yang berarti tidak ada satupun aturan dan hukum yang sepenuhnya ideal. Meskipun begitu, etika profesi tetap merupakan aturan yang telah dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi kejahatan dalam melakukan suatu profesi tertentu. Nah, berarti artinya apa dalam kesimpulan ini? Ya, jadi semua yang dibuat oleh manusia itu tidak sempurna seperti itu. Ya, embel-embel sempurna itu menurut manusia itu masihlah subjektif gitu. Tapi apabila diterapkan di dunia nyata seperti itu secara real time, hal tersebut itu tidaklah bisa diterapkan di semua kondisi dan semua waktu gitu. Semua kasus tidak bisa. Pasti entah itu memerlukan sandingan dasar hukum ataupun ya apa ya? Ya intinya kode etik ini untuk beberapa kasus itu atau beberapa kondisi itu tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Jadi ya kadang memerlukan dasar hukum lain seperti eh, undang-undang seperti itu atau peraturan kementerian yang lain atau peraturan
A, peraturan B, seperti itu. Ya, jadi tidak mutlak gitulah, bisa dilaksanakan di berbagai kondisi dan berbagai waktu seperti itu. Ataupun mungkin dalam suatu kasus atau kondisi tertentu tidak bisa dilakukan dengan tidak di tidak bisa digunakan kode etik maupun juga dibarengi dengan dasar hukum. Itu kadang ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan hal tersebut. Bisa dengan cara lain seperti apa ya? Ya yang lain mungkin seperti nilai moral seperti itu bisa masuk seperti itu. Atau dengan putusan-putusan yang lain bisa. Ya, saya juga kurang tahu dan sekali lagi kalau ada kesalahan mohon diralat. Seperti itu. Ya namanya juga seperti yang saya katakan kalau kode etik itu juga terbatas. Kadang kode etik tersebut itu bertolak belakang gitu atau istilahnya kalau di bahasa kita itu crash gitu dengan dasar-dasar hukum yang lain seperti itulah. Kadang seperti itu. Tidak apa ya? Tidak sesuai gitulah dengan dasar-dasar hukum yang lain seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terus apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan gitu atau menyinggung seseorang gitu, mohon dimaafkan. Terus kalau ada perkataan saya yang menurut Anda salah seperti itu, tolong dikoreksi gitu. Dan tolong diralat seperti tadi. Kalau lebih ya tidak apa-apa. Sekedar informasi untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman ingin mengetahui tentang subbab ini, saya sediakan makalah yang telah saya buat juga tentang subbab ini, bisa teman-teman baca, ataupun kalau masih belum lengkap bisa dicari di Google Scholar mungkin. Seperti itu. Ya, seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.